Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam program diskusi channel Tasyakur 100 Tahun Online. Dalam episode ini kita kembali akan mengkaji dan membahas sebuah buku karya pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang berjudul Selebaran Hijau atau Sabaz Ishtihar. Bersama kita telah hadir dua orang narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi, yakni Bapak Eki Sabandi dan Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengkaji buku yang baru terkait Selebaran Hijau. Mungkin Pak Eki bisa sampaikan kolase buku dan latar belakangnya, Pak. Selebaran Hijau diterbitkan itu pada 1 Desember 1888. Disebut selebaran hijau karena awalnya itu diperbanyak melalui kertas yang berwarna hijau, sehingga disebut dengan selebaran hijau. Ini buku juga walaupun tipis 34 halaman ya, tapi sebetulnya terkait dengan masa-masa sebelum buku ini terbitkan ya, terkait dengan beberapa nubuah atau ilham yang diterima oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Pertama satu itu, kemudian yang dari bahasa Inggrisnya itu pertama kali diterbitkan itu tahun 2008. Judulnya Green Announcement. Kemudian tahun 2019 diterjemahkan oleh Maulana Jusmansah. Di penjelas bahasa itu adalah Maulana Abdul Wahab dan terbit pada November 2019. Itu dari kolasenya. Baik, latar belakangnya tadi Pak. Tentang latar belakang, ini terkait dengan kewafatan putra pertama yang diberi nama Mirza Bashir Ahmad. Karena nama Mirza Bashir Ahmad itu ada dua ya. Jadi saya sederhanakan Mirza Bashir awal dengan Bashir kedua. Nah ini kaitannya dengan ketika Mirza Bashir awal ini lahir pada 7 Agustus 1887. Beliau usianya tidak panjang ya, lebih kurang 16 bulan, ya kan? Beliau wafat. Nah, kewafatan inilah kemudian menjadi pergunjingan. Pergunjingan itu menyangkut selebaran-selebaran yang dikeluarkan pada tahun 1886, setahun sebelumnya, ya kan? Jadi pada tahun 1886 nanti akan dikupas. Sebelum kelahiran beliau Mirza Bashir awal itu memang Hazrat Masih Maud alaihissalam mengeluarkan dua selebaran dalam dua waktu yang berbeda tentang adanya wahyu atau ilham atau petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa akan ada seorang putra dengan kriteria sebagai berikut, nanti kita jelaskan. Yang intinya adalah akan kelahiran seorang putra yang berumur panjang. Demikian. Tapi kemudian ketika Mirza Bashir awal ini berumurnya pendek, maka itulah menjadi bully ya, menjadi pergunjingan. Mana katanya nggak betul itu begitu. Nah, dalam buku ini beliau jelaskan latar belakangnya apa dan bagaimana konten dari selebaran yang sebelumnya beliau ceritakan. Itu barangkali. Baik, terima kasih Pak Eki. Sangat menarik. Pak Jusman, tadi sangat baik dijelaskan Pak Eki. Terkait pokok-pokok bahasanya mungkin bisa Pak Jusman sampaikan. Ya baik. Jadi buku Selebaran Hijau ini bisa dikatakan sebagai bagian dari masa penggenapan putra yang dijanjikan, yaitu Hazrat Muslim Maud.
Di dalam Ahmadiyah itu bagi pemirsa, memang di Ahmadiyah itu ada namanya peringatan Hari Muslih Maud 20 Februari. Yang mana itu sebenarnya hari penggenapan nubuatan agung dari Allah Ta'ala. Nah, ini sebenarnya adalah masa ketika, masa interim lah. Masa antara di mana Wahyu tahun 1886 itu dengan masa tergenapinya. Nah, ini adalah masa ketika orang-orang mengkritik bahwa kok penggenapannya tidak sesuai apa yang disebarkan. Nah, jadi ini sebenarnya bagian dari sejarah penggenapan agung Hari Muslih Maud ya. Nah, adapun ya latar belakang mengapa beliau sampai harus menulis buku ini, beliau katakan di sini, saya sebenarnya tadi kata Pak Eki jadi pergunjingan. Sebenarnya saya tidak ingin menulis apa-apa. Karena memang tidak ada yang perlu harus diklarifikasi. Jelas dari selebaran-selebaran saya itu tidak ada yang meragukan. Tapi ketika situasinya semakin memuncak dan banyak orang juga yang terpedaya olehnya, sehingga beliau membuat selebaran hijau ini. Nah, jadi latar belakangnya mungkin kita tarik di awal ya. Jadi flashback di mana tahun 1885 ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam mengumumkan diri sebagai mujadid di abad ini, beliau kirim semua selebaran-selebaran surat undangan kepada semua orang sampai ke Amerika dan juga London. Saking itu tersebarnya, muncullah 10 orang kaya Hindu yang menginginkan tanda kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nah, lebih kurangnya begini kata mereka. Kami tidak butuh katanya engkau menurunkan, menghancurkan langit atau bumi ini berantakan, tidak. Kami hanya menginginkan kalau engkau itu memang benar, coba tunjukkan satu tanda atau rahasia yang tersembunyi yang di luar perkiraan manusia. Nah, singkat kata akhirnya beliau sanggupi, beliau berdoa dan dapat petunjuk, akhirnya pergi ke Hoshiarpur yang sama-sama kita ketahui dan muncullah ya satu nubuatan yang dipermasalahkan di buku ini. Nah, saya akan kutipkan ya beberapa kutipan tersebut. Karena itu bergembiralah bahwa seorang putra yang cantik dan suci akan dikaruniakan kepada engkau dengan segala kemuliaan. Kutipannya panjang ya, tidak akan saya ketengahkan. Nah, jadi ini adalah satu selebaran yang sudah sama-sama diketahui oleh orang-orang, sehingga semua menanti, baik itu dari Hindu maupun dari orang Islam, karena memang ini sebagai tanda kata beliau. Nah, tanggal 7 Agustus 1887 lahirlah basir pertama yang disinggung oleh Pak Eki yang kemudian meninggal 16 bulan kemudian. Iya. Jadi itu menjadi gaduh. Wah, ini gimana ini penggenapannya tiba-tiba sudah langsung meninggal, macam-macam lah. Sampai Pandit Lekram bikin segala macam ya dari sisi Hindu dan yang lain sudah seperti itu. Nah, makanya Huzur membuat satu selebaran. Sebenarnya sebelum ricuh itu, Huzur membuat lagi satu nubuatan setelah nubuatan tanggal 20 Februari 1886, beliau membuat selebaran 8 April 1886. Sebelum kelahiran sebelum kebersihan yang bunyinya seperti ini. Seorang anak akan segera lahir dalam masa kehamilan 9 bulan, tidak lebih lama dari itu. Namun, belum dijelaskan kepadaku apakah yang dimaksud ini adalah putra yang dijanjikan itu, atau apakah dia yang akan lahir setelahnya. Jadi memang di sini akan lahir. Nah, tiba-tiba 7 Agustus 1887 lahir dan kemudian meninggal. Nah, sehingga orang sudah mulai muncul kegaduhan itu. Tapi di tanggal 7 Agustus, karena di tanggal 7 Agustus ini juga beliau mengumumkan bahwa 7 Agustus 1887 beliau keluarkan selebaran itu ketika lahirnya basir pertama itu. Wahai para pembaca, aku menyampaikan kabar suka kepada kalian bahwa putra yang kelahirannya telah dinubuatkan dalam selebaran 8 April tadi, yang dalam masa 9 bulan itu, telah lahir ke dunia ini pada tanggal 16 Zulhijjah atau 7 Agustus. Nah, tapi yang harus di-note, tapi kata beliau, aku tidak diberitahu apakah ini nubuatan yang tanggal 20 Februari itu atau
bukan. Sehingga gaduhlah mereka terhadap itu. Jadi sedikit mengklarifikasi itu sebenarnya. Jadi disangkanya bahwa beliau telah salah ya. Jadi nubuatan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu palsu, sehingga menandakan bahwa itu beliau ya bukan utusan Allah. Pak Eki, ini suasananya lumayan panas, gaduh tadi disampaikan. Mungkin Pak Eki ingin menyampaikan hal lain, silakan Pak. Ya, kalau boleh saya sederhanakan, pada 1889 itu, 20 Februari 1886, beliau menerima petunjuk akan adanya seorang putra lah, kelahiran putra ya, yang kemudian kita berikan istilah muslih maut. Istilah itu kan belakangan. Nah, penggenapan itu. Kemudian hamil ya dari istri beliau yang kedua. Nah, dalam masa kehamilan sebelum lahir itu beliau juga menegaskan kembali akan ada seorang putra ini gitu. Itu dijelaskan selebaran kedua. Dan yang ketiga, kemudian ketika lahir beliau pun bikin selebaran, arti kata yang dimaksud, walaupun sudah lahir ini Bashir awal, beliau katakan aku belum mendapat petunjuk apakah ini yang dimaksud dengan nubuatan 20 Februari 1886 atau bukan. Gitu. Itu sebenarnya selesai. Gitu. Harusnya selesai. Gitu. Cuma kemudian 16 bulan kemudian tuh Mirza Bashir awal tuh wafat. Heboh. Akhirnya beliau ya udahlah bikinnya selebaran ini. Kan begitu. Itu kalau mau di bahasanya beliau juga untuk apa sih dibantahkan. Nanti juga akan sempurna kok ini. Tunggu waktunya. Dan ini kemudian pada kenyataannya itu lahirlah Muslim Maut itu pada tahun 1889. Begitu. Itu nanti sejarah panjang ya tentang itu yang disebut yang dinamakan yang menjadi khalifah kedua Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad kan begitu. Jadi sebagai informasi barangkali beliau itu punya 4 putra ya, ada 4 putra, ada 3 putri. Nah, yang 4 putra itu yang pertama itu adalah Mirza Bashir awal. Ya kan, Mirza Bashir awal kemudian meninggal, kemudian Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad itu putra kedua. Kemudian lahir lagi Mirza Bashir kedua. Begitu. Kemudian yang keempat Mirza Syarif Ahmad yang kalau saya nggak keliru itu kakek dari Hadrat Khalifah Tua Masih ke-5 sekarang kan begitu. Nah, kemudian pada kenyataan dari 4 ini yang satu meninggal, yang ini kan umur panjang. Nah, yang kedua inilah menjadi khalifah kedua yang terlama kan begitu. Itu kan sempurna. Gitu. Nah, beliau klarifikasi seperti itu. Jadi nggak ada satu hal yang aneh, beliau jelaskan lagi. Silakan dikaji lagi selebaran beliau sebelumnya gitu. Itu aja sebetulnya yang intinya seperti itu. Pak Jusman, terkait pokok bahasan lainnya apa lagi yang dibahas? Ya, intinya tadi sudah dijelaskan oleh beliau yang tadi bahwa terkait dengan kekeliruan ini sebenarnya beliau sudah menjawab bahwa di dalam 3 selebaran itu wahyunya tidak bersifat spesifik, tidak menyebutkan waktu ya, penjelasan. Dan tadi ya di highlight oleh beliau, aku belum menerima ilham. Apakah ini ya sebenarnya sudah dikatakan oleh beliau, saya tidak tahu apakah ini putra yang dijanjikan atau yang setelahnya. Dan kata beliau, saya sampai saat ini belum diturunkan ilham terhadap status ini. Jadi dari sana itu sudah selesai. Tetapi kata beliau, katakanlah misalnya, anggap saja misalnya saya, kata beliau, dianggap salah di dalam hal ijtihad sehingga hal itu menurunkan martabatku, kata beliau. Itu pun bukan sesuatu hal yang harus dikritik. Karena masalah kesalahan ijtihadi itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang lumrah bagi para wali, orang-orang suci, bahkan para nabi. Beliau contohkan seperti Nabi Musa alaihissalam misalnya, sampai akhirnya pengikut beliau banyak yang mundur, yang disangka mereka bahwa nubuatan akan menguasai tanah yang dijanjikan dan mengalahkan Fir'aun, tetapi justru mereka yang dijajah Fir'aun. Karena memang bukan wahyunya yang salah, bukan esensi wahyunya yang salah, tetapi salah dalam menafsirkan wahyunya tersebut.
Karena di dalam wahyu itu tentu banyak proses kan yang tidak disebutkan. Ada masa percobaan, ya, seperti Nabi Isa yang kerajaan akan segera nampak kan, sampai murid-murid beliau membuat pedang-pedang karena disangka itu dalam waktu dekat akan terwujud gitu kerajaan baru di bumi. Tetapi nyatanya tidak kan. Mereka banyak dipersekusi dan lain-lain. Nah, seperti itu kata beliau. Kalaupun mau dianggap ini sebagai satu kesalahan ijtihad, itu pun juga bukan sesuatu hal yang harus dikritik kata beliau. Nah, tetapi bagi saya justru nggak ada salah sebenarnya disebutkan oleh beliau, karena memang di wahyu ini, di selebaran ini tidak ada satupun ya yang disangkakan oleh mereka. Di sana itu tidak disebutkan bahwa oh ini wujud putra yang dijanjikan, tidak ada. Saya tidak menyebutkan demikian. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Ya, kesalahan kekeliruan ijtihadi ini kan manusiawi. Tadi disebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam, juga kepada Rasulullah SAW. Kita ingat dalam satu syiar Rasulullah SAW tentang proses terjadinya perjanjian Hudaibiyah, ya kan? Masihkah ingat kan ketika beliau tuh memperoleh petunjuk supaya beliau tuh masuk kota Mekah, bertawaf di sana, maka beliau berunding dengan para sahabat, oke, kalau gitu kita sama langsung masuk ke Mekah kan gitu pada musim haji tahun ini, ya kan? Kemudian beliau sama-sama kemudian ditahan oleh kaum Quraisy. Untuk apa Anda kesini kan begitu? Kami hanya mau bertawaf, silakan ini pedang-pedang lucuti. Kaum Quraisy kan nggak mau terima. Akhirnya kemudian oke lah kita bikin perjanjian, tahun depan aja boleh. Tahun ini kamu tidak, waktu musim tidak. Kan seperti itu. Ya kan. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan mimpi atau petunjuk Allah Ta'ala. Tapi kan hakikatnya ternyata kan tidak terjadi pada waktu ini, tahun ini gitu. Muncullah kemudian perjanjian Hudaibiyah yang akhirnya kemudian dibolehkan umat muslim di bawah Rasulullah SAW untuk berhaji tawaf ke Mekah pada musim haji tahun berikutnya. Seperti itu. Baik, tadi Pak Jusman menyampaikan bahwa ada permintaan bahkan tuntutan dari 10 orang kaya Hindu kepada Hz. Masih Maud alaihissalam tentang tanda yang istimewa. Nah, penggenapannya apa Pak dari penggenapan tanda tersebut dalam diri Hz. Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad? Ya, memang ini sesuatu hal yang sangat menarik. Tadi memang tidak saya bacakan seluruh, tapi ini akan saya bacakan apa sih kecemerlangan itu sehingga ini bisa menjadi sesuatu tanda yang agung, sesuatu yang istimewa. Jadi di dalam kutipan 20 Februari 1886 itu, ya, putra yang dijanjikan itu akan memiliki keunggulan-keunggulan. Nah, di sini dikatakan oleh beliau, namanya adalah Emmanuel dan Basir. Ia telah dibekali dengan Rohul Kudus dan ia akan terbebas dari segala kekotoran. Ia adalah nur ilahi, beberkatlah ia yang datang dari langit. Ia akan diikuti karunia yang akan datang besertanya. Ia akan menunjukkan sifat keagungan, kebesaran, dan kekayaan. Ia akan datang ke dunia dan menyembuhkan penyakit manusia melalui fitrat masihnya dan karena berkat dari Rohul Kudus. Jadi, dan masih panjang ya sebenarnya. Tapi dari sini begitu banyak keistimewaan-keistimewaan itu. Dan ini ya terwujud dalam tahun 1889 ketika lahir Hazrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad yang menjadi khalifah kedua Ahmadiyah. Nah, perwujudan ini sebenarnya sangat nyata. Jadi dalam Ahmadiyah beliau itu merupakan khalifah yang paling lama, sekitar 52 tahun, yang lama dan yang paling sukses. Sukses dalam arti beliaulah yang memperkuat pondasi Ahmadiyah di saat ketika Ahmadiyah itu hampir goyang, di mana para musuh berjanji sesumbar bahwa ini Ahmadiyah akan hancur. Ya. Di masa khalifah pertama banyak kekisruhan, dan di masa yang khalifah kedua inilah beliau menancapkan satu pondasi yang sampai sekarang ya Ahmadiyah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Baik itu dari sisi administrasi internal, ya, bagaimana badan-badan organisasi dan tata kelola yang sedemikian rupa itu ditanamkan oleh beliau. Begitu juga dengan ekspansi ya, penyebaran Ahmadiyah, dakwah global ya, Islam melalui Ahmadiyah ke seluruh dunia yang sampai saat ini juga
kita lihat penggenapannya itu sangat nyata sekali. Masya Allah. Terima kasih Pak Jusman. Pak Iki, di bagian akhir dari buku ini ada satu ilham kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk menerima baiat. Mohon dijelaskan Pak. Dalam penutup, beliau alaihissalam menjelaskan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan perintah kepadaku untuk menerima baiat dari para pencari kebenaran yang ingin memperoleh iman dan kesucian sejati, yang rindu untuk menemukan jalan kecintaan Allah serta ingin melepaskan diri dari kekotoran, melepaskan diri dari kemalasan dan kealpaan. Beliau umumkan itu pada 1 Desember 1888 dengan mengutip wahyu yang beliau terima, ya saya bacakan artinya aja. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Buatlah bahtera itu di hadapan mata kami sesuai dengan wahyu kami. Sesungguhnya orang-orang yang baiat kepada engkau, sebenarnya mereka baiat kepada Allah. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Nah ini ditutup dengan wahyu perintah Allah Ta'ala untuk beliau menerima baiat. Saya lebih dulu. Sebelum ini wahyu turun, beliau banyak itu menerima imbauan atau desakan dari para sahabat. Untuk saya mau menerima baiat Tuhan, begitu. Saya mau menerima baiat Tuhan gitu. Tapi beliau tidak bersedia karena beliau bahasanya nggak ada perintah, bukan untuk kehidupan pribadi gitu kan, nama-nama anggota gimana, enggak. Tapi kemudian setelah beliau menerima wahyu ini Desember 1888 dan kemudian sempurna pada saat baiat pertama di Ludhiana lebih kurang 3 bulan kemudian pada tanggal 23 Maret 1889. Itu yang boleh saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Iki. Mungkin sebelum kita tutup diskusi kita, mungkin ada closing statement Pak Iki dan Pak Jusman, silakan. Oke, jadi selebaran hijau ini pendek, tapi memang harus terkait. Kita harus memahami juga momen-momen saat-saat peristiwa sebelumnya. Kemudian juga harus mengetahui proses silsilah keluarga Hazrat Masih Maud alaihissalam sendiri. Kemudian setelah itu, karena ini beberapa banyak nubuatan-nubuatan, itu juga kita harus mengerti proses terjadi sesudahnya. Itu kan sesudahnya beliau pada saat Hazrat Masih Maud alaihissalam wafat seperti itu. Ya kan tadi dikatakan bahwa dengan Khalifah kedua ini, ya, maka Ahmadiyah menjadi pertama kali keluar Hindustan. Ya kan termasuk ke Nusantara itu pada zaman Khalifah kedua. Oh, iya. Ya kan ke Eropa. Itu zaman Khalifah kedua, ke Inggris, ke Amerika, ya kan? Itu pada zaman Khalifah kedua, ya kan juga ke Timur Tengah. Nah ini suatu nubuatan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, kan begitu. Pada waktu Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam wafat itu anggota jemaat di seluruh Hindustan itu sekitar 300.000. Tapi dengan adanya penyebaran keluar Hindustan, maka terus menerus bertambah. Ini salah satu hal yang udah dibuatkan, dan siapa lagi orangnya? Karena macam Mirza Bashir Ahmad sendiri tidak mendeklarasikan beliau adalah Masih Maud, tidak. Tapi tanda-tanda itu genap pada beliau. Mungkin dari Pak Jusman silakan untuk closing statement. Ya kembali ini adalah buku yang kecil, buku yang tipis, tetapi sebenarnya ini bagian dari penggenapan sesuatu yang sangat agung. Yang ya bagian sesuatu hal yang bagi mereka itu kerikil, sehingga dijadiin celah bagi mereka untuk menggagalkan nubuatan tersebut. Tetapi justru kata beliau ini, justru disinilah sebagai batu ujian, katanya. Karena di setiap penggenapan wahyu itu ada saja masa cobaan. Di masa cobaan ini banyak orang yang tergelincir, bahkan terhadap para Rasul Allah. Tetapi disitulah nampak keagungan para Nabiullah, karena mereka di masa-masa seperti itu, yang mana seakan-akan Allah Ta'ala itu berlepas tangan untuk mendukung mereka, tetapi mereka masih teguh. Nah, barulah kemudian ibarat ufuk cahaya, ya, sinar matahari bersinar terang. Nah, disitulah kondisi para nabi tersebut. Nah, buku ini adalah sebagai bagian dari ujian tersebut, dan ternyata menambah benderangnya tergenapinya nubuatan tersebut ketika tergenapi dengan lahirnya Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Masya Allah.
Terima kasih banyak Bapak-Bapak atas penjelasannya, atas kajiannya, terutama kepada Pak Eki Mubarak atas rilisnya buku ini, dan Pak Jusman juga sebagai penerjemah. Saya ucapkan Mubarak, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah tadi telah kita nikmati bersama kajian yang sangat menarik dari buku Selebaran Hijau, karya pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, pencerahan, dan ilmu untuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang, dan terima kasih atas segenap perhatian. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.